Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uji Widyatama dari kelompok 7 pada mata kuliah Sains Komputasi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sintak dari sistem persamaan nonlinier pada metode secant. Kita langsung aja ke sintaknya, yaitu yang pertama. Kita running untuk functionnya, yaitu adalah function secant sistem nonlinear Uji Widyatama ini mendefinisikan fungsi utama di MATLAB. Program ini dimulai dengan mendeklarasikan fungsi utama ini yang akan dieksekusi saat kita menjalankan program. Nama fungsi ini disesuaikan dengan nama file MATLAB kita nanti. Gitu. Nah, untuk sintak yang CLC clear all ini, nah, yang pertama itu ada CLC, itu membersihkan atau clear ya, command window dari output yang sebelumnya muncul. Clear all ini juga menghapus semua variabel di workspace sehingga memulai program dengan workspace yang bersih. Gitu. Kita lanjut ya. Selanjutnya itu adalah inisialisasi nilai awal. Berikut sintaknya. Nah, berikut sintak untuk inisialisasi nilai awal. Yang pertama, itu x0 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 1. Inisialisasi nilai awal x0 dan x1 yaitu tebakan awal untuk akar persamaan. Nilai ini penting karena metode secant membutuhkan dua tebakan awal. Untuk nmax sama dengan 50, ini itu menentukan jumlah iterasi maksimal yang diizinkan sebelum menghentikan pencarian akar. Bahkan jika solusi belum ditemukan. Selanjutnya ada epsilon sama dengan 1-8. Ini merupakan toleransi kesalahan yang diizinkan. Program akan berhenti jika galat atau perbedaan relatif antara dua iterasi berturut-turut lebih kecil dari nilai ini. Tuh. Kita lanjut yaitu ke sintak berikutnya. Nah, selanjutnya sintak berikut ini yaitu this. Nah, itu menampilkan teks command window. Ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna terkait hasil iterasi metode secant. Selanjutnya juga ada tabel hasil iterasi metode secant. Ini menampilkan header tabel iterasi, nomor iterasi, nilai x, 0, x1, nilai x yang baru dihitung, hasil fungsi fx, dan galat. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke sintak berikutnya ya. Nah, sintak ini yaitu yang pertama ada galat. Di sini kita tulis yaitu galat sama dengan 1. Itu untuk menginisialisasi galat atau error ya dengan nilai 1. Galat ini akan dihitung ulang pada setiap iterasinya. Nah, iterasi di sini kita tulis juga sama dengan 1. Ini merupakan inisialisasi counter iterasi untuk melacak berapa kali iterasi telah dijalankan. Tuh, seperti itu. Kita lanjut ya ke sintak berikutnya yaitu kita akan membahas iterasi menggunakan metode secant-nya. Nah, kita masuk di sini yaitu ada sintak. Yang pertama itu adalah iterasi menggunakan metode secant. Yang pertama itu adalah while, di mana galatnya lebih dari epsilon dan iterasinya kurang dari nmax. Nah, while ini digunakan untuk memulai loop yang berlanjut selama dua kondisi terpenuhi, yaitu yang pertama nih, galat lebih besar dari toleransi atau epsilon dan iterasi belum melebihi batas nmax. Jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi, loopnya akan berhenti. Seperti itu. Nah, terus di sini ada definisikan fx1 sama dengan fx1, fx0 sama dengan fx0 ini itu memanggil fungsi fx yang akan dihitung di setiap iterasi untuk nilai x1 dan x0. Ini adalah bagian dari metode secant di mana kita menghitung nilai fungsi untuk dua titik x0 dan x1. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi untuk sintak berikutnya di mana kita akan melakukan perhitungan baru dengan metode secant. Oke, ini merupakan sintak untuk menghitung X baru dengan metode secant.
Nah, di sini kita tuh harus memasukkan rumus dari metode secant itu sendiri, yaitu X sama dengan X1 dikurang Fx1 dikali X1 min X0 dibagi dengan Fx1 dikurang Fx0. Rumus ini digunakan untuk mencari nilai X baru yang berdasarkan nilai X1 dan X0 sebelumnya, satu nilai Fx1 dan Fx0. Gitu. Selanjutnya kita akan melakukan cetak hasil iterasi. Berikut sintaknya ya. Oke, ini merupakan sintak untuk mencetak hasil iterasi. Fprintf ini menampilkan output dalam format yang lebih terstruktur dan disesuaikan, digunakan untuk mencetak tabel iterasi. Format dari %2.0D, %6.8F, dan sebagainya, itu digunakan untuk menampilkan angka dalam format tertentu. Misalnya 2 angka desimal untuk iterasi, 8 angka desimal untuk hasil perhitungan. Gitu ya. Kayak ini nih, jadi yang si %2.0D itu menampilkan nomor iterasi dalam format integer. Selanjutnya yang %6.8F ini untuk menampilkan nilai X0, X1, terus X, Fx, dan galat dalam format floating point dengan 8 angka desimal, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menghitung dari galat relatifnya ya. Nah, ini merupakan sintak untuk menghitung galat relatif, yaitu adalah galat sama dengan absolut dari X min X1 per X ya. Nah, si galat ini itu menghitung galat relatif antara nilai X baru dan X1. Galat ini adalah ukuran seberapa dekat dua nilai iterasi berturut-turut. Ya, jika galatnya lebih kecil dari epsilon, loopnya tadi akan berhenti, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan ya sintak terkait update nilai X0 dan X1-nya. Nah, berikut sintaknya ya. Nah, ini merupakan sintak untuk mengupdate nilai X0 dan X1-nya. Nah, di sini kita tuliskan sintaknya itu adalah X0 sama dengan X1 dan ada X1 sama dengan X. Itu digunakan ya untuk memperbarui nilai X0 dan X1. Untuk iterasi berikutnya, nilai lama X1 menjadi X0 dan nilai baru X menjadi X1, seperti itu. Terus ini juga ada iter sama dengan iter per 1. Ini untuk meningkatkan counter iterasi sehingga iterasi berikutnya dapat dilacak. Nah, N ini ya, dari sintak fungsi N ini menutup loop while ya. Jika kondisi yang diberikan tidak lagi terpenuhi, program akan keluar dari loop. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan ya cetak untuk hasil akhir atau dari akar persamaannya. Berikut sintaknya ya. Oke, ini merupakan sintak untuk mencetak hasil akhir dari akar persamaan, di mana fprint ini akan menampilkan hasil akhir, yaitu akar persamaan yang ditemukan oleh metode secant. Gitu. Ini merupakan ya one step closer kita, yaitu di mana kita akan memasukkan sintak untuk mendefinisikan fungsi fx sebagai sistem persamaan nonlinear. Ya, kita masukkan sintaknya. Nah, ini merupakan sintak untuk mendefinisikan fungsi fx sebagai sistem persamaan nonlinear, di mana function sama dengan ds sama dengan fx, y sama dengan x kuadrat min 3x plus 2, yang merupakan contoh fungsi nonlinear pertama. Nah, lalu kita n ini ya, gitu. Nah, jadi function y sama dengan fx ini mendefinisikan fungsi fx yang ingin kita cari akarnya. Di sini ini ya, si fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 adalah fungsi yang akan kita gunakan dalam metode secant. Kalian ya bisa mengganti fungsi ini dengan fungsi nonlinear yang mau kalian selesain, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ngerunning ya dari program ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus save ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kita save dengan nama ini ya, secant sistem persamaan nonlinear OJB Tama. Kita save sebagai nama ini ya.
Ini kita save dulu. Oke, karena udah kita save, selanjutnya kita running. Ya, seperti ini. Nah, ini dia tabel hasil iterasi metode second untuk sistem persamaan nonlinier. Nah, jadi kita peroleh untuk angka persamaannya adalah X sama dengan 1. Oke, ini ya merupakan tutorial untuk sistem persamaan nonlinier dari metode second yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai berjumpa kembali.